Dia lihat Tuhan Yesus ketuk pintu rumahnya, maka dia buka. Setelah itu, tiba-tiba ayah saya tutup. Tidak lama kemudian dia sadar. Dia sadar bahwa yang ketuk itu adalah Tuhan Yesus. Setelah dibuka kembali, Tuhan Yesus itu hilang, tidak ada. Nah, itu pertama kali saya kenal Tuhan Yesus itu, sampai dia suatu hari kena istilahnya santet, dan Tuhan Yesus yang sembuhkan. Nah, pada saat itulah ayah saya dibaptis, dan ibu saya masih tetap beragama Buddha. Nah, pada waktu itu saya masih kecil, saya biasa sakit-sakitan, sering sekali sakit, sampai-sampai keluarga yang lain bilang, wah ini kalau orang di Sulawesi bilang tukang sakit, katanya begitu, bilang ini tukang sakit ini, karena sering sakit dibilangnya begitu. Jadi akhirnya ibu saya berniat, terus mengatakan, bilang, mending kau dibaptis saja. Setelah itu, setelah saya dibaptis, saya sudah tidak pernah sakit lagi. Setelah saya dibaptis, itu puji Tuhan. Itu satu mujizat untuk ibu saya. Kadang saya bertanya dalam hati, apakah ini Yesus Tuhan, atau apa-apa. Tiba-tiba, orang yang di depan saya biasa bercerita. Tiba-tiba, biasa dia langsung menjawab, ya, Yesus itu Tuhan. Saya kaget, loh, ini orang kok bisa tiba-tiba jawab. Itu kebetulan pada waktu di gereja. Biasa saya ke gereja, biasa bertanya dalam hati, tapi tiba-tiba biasa orang yang khotbah di atas, persis seperti apa yang saya tanyakan dalam hati, itu juga yang dijawab. Semakin naik, saya lihat ada kaki telanjang. Terus tidak lama, semakin naik, saya lihat dia menggunakan jubah. Nah, ini posisinya, ini saya semakin lama, semakin naik begini. Nah, berpapasan wajah dengan wajah. Ketika itu saya kaget. Saya lihat dia menggunakan jubah putih berkilau. Saya lihat, ini Tuhan Yesus. Dalam hati saya yang bisa bicara, tapi mulut saya tidak bisa bicara. Cuma dalam hati bilang, ini Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang, dia bentangkan tangan begini, katanya, kembalilah, 3 hari lagi kau akan sembuh. Waktumu belum sampai, katanya begitu, Pak. Nah, setelah itu, tiba-tiba setelah selesai bicara, mata saya langsung tiba-tiba terbuka. Kemudian, dokter menyatakan, saya boleh keluar dari rumah sakit, saya dinyatakan sembuh. Oh, itu puji Tuhan, Pak. Itu luar biasa. 3 hari betul-betul saya sembuh seperti yang Yesus katakan. Nah, di situ baru saya yakin, bilang ini jodohku betul-betul. Karena dia juga lihat Yesus, dia juga dapat mujizat dari Yesus, dan saya juga minta tanda dari Tuhan, Tuhan kasih tanda. Di situ saya sudah tidak ragu lagi. Di situ keluarga yang lain juga sarankan ke dukun beberapa kali, saya tolak. Terus ada juga yang sarankan saya ke psikiater. Saya bilang, tidak ada gunanya. Saya ke psikiater paling dikasih obat untuk minum, mungkin obat tidur, setelah itu saya bangun tetap sakit, tidak sembuh-sembuh juga. Sama keluarga juga yang lain begitu. Saya bilang saya tidak mau ya dekat sama orang-orang pintar lagi. Saya mau dekat sama Tuhan saja. Dalam 1 tahun itu saya bergumul, di situ baru saya mengerti artinya sangkal diri, di situ saya mengerti artinya pikul salib, di situ saya tetap sambil bergumul itu saya baca-baca Alkitab, tapi semakin saya mau dekat sama Tuhan, semakin besar itu tekanan yang saya rasa. Saya semakin ditindis. Semakin saya mau dekat lagi sama Tuhan, saya semakin ditindis lagi. Di situ saya bilang, kenapa Tuhan, saya semakin mau dekat sama Tuhan, kenapa saya alami begini? Semakin lama semakin ditindis lagi. Semakin tertekan lagi. Sampai-sampai setiap kali saya berdoa pada waktu itu, ini biasa merinding. Kalau saya puji Tuhan, saya sembah Tuhan, tiba-tiba merinding. Saya punya bulu-bulu semua berdiri, tiba-tiba itu yang saya rasa. Terus setelah itu
ada satu ketika saya punya hati juga, malam-malam itu saya punya hati hancur sekali. Tidak gampang itu orang depresi itu bisa sembuh, kecuali Tuhan yang kasih sembuh. Dukun tidak bisa kasih sembuh, orang pintar tidak bisa kasih sembuh. Psikiater mungkin hanya sesaat. Tapi pada waktu itu saya terus berdoa tiap hari sama Tuhan. Tiap hari terus dekat sama Tuhan. Tidak gampang itu sembuh, walaupun harapan dalam hati ini mau cepat sembuh. Mau cepat sembuh, tapi tidak bisa. Tidak segampang itu. Sampai satu hari, itu saya punya anak yang kecil, yang nomor 2, namanya Giovanni. Saya keluar dari luar, saya gendong dia, saya menangis karena saya rasa itu sudah luar biasa, itu depresi yang saya rasa. Rasanya mau mati, saya bilang kenapa saya tidak mati-mati nih. Terus di satu sisi juga saya takut, tiba-tiba ada ketakutan. Bilang bagaimana kalau kau mati, lantas kau masuk neraka, perbuatan baik apa yang kau sudah bikin, itu tiba-tiba ada di kepala. Saya bilang, oh tidak ada, bagi saya tidak ada perbuatan baik yang saya telah bikin. Terus masih saya pikir ya masih sedikit, masih banyak yang tidak banyak dibanding yang baiknya. Saya juga masih pada waktu itu saya sudah berhenti. Tapi jangan takut, tapi jangan sedih. Tuhan Yesus tidak akan biarkan kau jatuh. Kalau kau jatuh, Tuhan Yesus tangkap kau dengan tangan kanannya. Tuhan Yesus angkat kau naik kembali. Pada waktu itu saya kaget, anak saya bicara begitu. Saya heran, anak saya kok kenapa bisa bicara begitu. Tapi itu ada hiburan tersendiri dalam hati lagi setelah anak saya bicara begitu. Ada hiburan, ada kekuatan yang saya dapat sedikit demi sedikit. Tidak langsung. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mampu menandingi kuasa Tuhan yang terus bekerja bagi negeri kita. Kali ini kesaksian itu datang dari mereka yang beragama Buddha. Bagaimana mereka bisa mengenal Kristus dan bagaimana mereka bisa melihat mujizat yang terus dinyatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Saudara, Tuhan Yesus terus bekerja untuk memenangkan negeri ini. Bukan saja dari mereka yang berkoar-koar tentang Tuhan mereka, tetapi semua mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kali ini Tuhan mendatangi mereka dan memberitahu siapa Dia sebenarnya. Kami berharap kesaksian ini akan menjadi referensi dan pembelajaran, serta juga dapat membuka hati saudara bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Mari dengarkan bersama kesaksian ini selengkapnya tentang kesiapaan Yesus itu. Selamat menyaksikan. Kesempatan ini saya mau pakai baik-baik untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Saya tidak mau saya hidup sia-sia, dan saya juga tidak mau hidup tanpa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Kenalkan, nama saya Riwandi Andreas. Mohon maaf sebelumnya, ini masih gugup ini Pak, soalnya ini kesaksian pertama saya Pak. Baik Pak, saya anak pertama dari 2 bersaudara. Nama saya Riwandi Andreas. Terus ayah saya waktu itu belum dibaptis, tapi kadang-kadang ke gereja, tapi belum dibaptis. Nah, saya kenal Tuhan Yesus sebenarnya dari ayah saya. Pada waktu itu, dia pernah bermimpi, Tuhan ketuk pintu rumahnya. Ini bukan bermimpi, mohon maaf. Dia tidak bermimpi, kenyataan. Dia lihat Tuhan Yesus ketuk pintu rumahnya, maka dia buka. Setelah itu, tiba-tiba ayah saya tutup. Tidak lama kemudian dia sadar. Bahwa yang ketuk itu adalah Tuhan Yesus. Setelah dibuka kembali, Tuhan Yesus itu hilang, tidak ada. Nah, itu pertama kali saya kenal Tuhan Yesus itu dari ayah saya, dari cerita-cerita dia. Dan pada saat biasa dia cerita, saya merinding mendengarnya. Kemudian, tapi dia belum dibaptis. Sampai dia suatu hari kena istilahnya santet, dan Tuhan Yesus yang sembuhkan. Nah, pada saat itulah ayah saya dibaptis. Dan ibu saya masih tetap beragama Buddha.
Nah, pada waktu itu saya masih kecil, saya biasa sakit-sakitan, sering sekali sakit, sampai-sampai keluarga yang lain bilang, wah ini kalau orang di Sulawesi bilang tukang sakit, katanya begitu, bilang saya tukang sakit ini, karena sering sakit dibilangin begitu. Jadi akhirnya ibu saya berniat terus mengatakan, bilang, mending kau dibaptis saja. Setelah itu, setelah saya dibaptis, saya sudah tidak pernah sakit lagi. Setelah saya dibaptis, itu puji Tuhan. Itu satu mujizat untuk ibu saya. Padahal dulu, waktu kecil saya sering sakit. Sering saja bikin pusing orang tua. Nah, setelah dibaptis itu, kadang-kadang waktu kecil, seperti anak-anak pada umumnya, biasa saya dengar, tiba-tiba ada suara saya dengar, tidak lama lagi mau hujan. Terus itu saya heran, kenapa bisa ada dengar suara begitu? Terus betul-betul kejadian tidak lama hujan. Terus saya biasa mau kemana, biasa dengar, dan nanti tidak lama lagi hujan. Terus saya dengar, ketika sudah sampai di tempat itu, dan betul itu kejadian, itu suara juga begitu. Saya juga heran itu suara dari mana, saya tidak tahu. Terus dulu sebelum kenal, setelah dibaptis, kadang-kadang saya bertanya dalam hati, apakah ini Yesus Tuhan atau apa? Tiba-tiba orang yang di depan saya biasa bercerita, tiba-tiba biasa dia langsung menjawab, ya, Yesus itu Tuhan. Saya kaget, loh ini orang kok bisa tiba-tiba jawab. Itu kebetulan pada waktu di gereja. Biasa saya ke gereja, biasa bertanya dalam hati, tapi tiba-tiba biasa orang yang khotbah di atas, persis seperti apa yang saya tanyakan dalam hati, itu juga yang dijawab. Kadang-kadang saya bingung, saya juga kaget, loh kok bisa dijawab seperti itu. Terus sampai satu hari, saya pernah kena santet juga. Itu saya kena santet dikarenakan ada karyawati ayah saya itu dia mencuri emas. Dia mencuri emas, terus niatnya itu orang yang mau kasih kena itu ke karyawannya bapak saya. Tapi karena mungkin saya lagi sial, saya lagi apes, saya yang kena. Saya yang kena pada waktu itu. Tiba-tiba malam hari, begitu jam-jam 6, pada malam hari, sambil makan bersama keluarga, saya rasa tiba-tiba lidah saya bengkok. Langsung PP tidak bisa bersuara, tidak bisa berbicara. Ayah saya heran, ibu saya pun heran, adik saya pun juga heran. Setelah itu, saya kaget, kenapa saya tidak bisa bicara? Terus saya berusaha mau berbicara, tidak bisa, sama sekali tidak bisa berbicara, seperti orang PP. Nah, setelah itu, ayah saya sudah panggil orang pintar, tapi tidak sembuh juga. Terus, karena panik, kita tinggalnya di daerah, ayah saya minta tolong sama temannya, yang namanya Pak Hendrik. Nah, itu temannya ayah saya berbaik hati, menolong kami, mengantar kami ke kota. Nah, dalam perjalanan itu, waktu masih kecil, Pak, saya tidak tahu doa apa-apa. Yang saya tahu cuma satu, yang saya hafal cuma satu, Bapak kami. Itu yang saya hafal. Setelah itu, ibu saya bilang, kamu doa saja. Kamu doa, coba doa. Karena tidak ada doa lain yang saya tahu, cuma satu doa yang saya tahu Bapak kami, itu yang saya doakan. Jadi sepanjang perjalanan, dari daerah ke kota itu, hanya itu doa yang saya gunakan. Bapak kami itu terus saya ulang-ulang. Berulang-ulang sampai setibanya di kota dalam perjalanan 2 jam. Setibanya di kota, tiba-tiba saya turun dari mobil,
temannya ayah saya bilang, coba ketuk-ketuk pintu. Saya spontan karena anak kecil. Karena anak kecil masih ya begitulah pikirannya, masih belum matang. Saya tiba-tiba ketuk pintu, langsung saya bilang, buka pintu, buka pintunya. Mereka semua langsung kaget. Saya pun sendiri kaget, Pak. Karena saya heran, loh kok tiba-tiba bisa bicara? Saya pun tidak sadar apa bisa tiba-tiba bicara. Nah, setelah di situ baru ketahuan. Nah, setelah diantar ke orang pintar, ketahuan katanya ini yang mau dikasih kena karyawannya. Tapi karena ini anak-anak sial, makanya ini anak-anak yang kena. Katanya begitu. Itu saya tidak ngerti, Pak, pada waktu itu. Setelah itu berlanjut, saya doa sambil mempelajari tentang Alkitab, mempelajari tentang Yesus. Di situ saya semakin kenal Yesus, saya semakin percaya sama Tuhan Yesus, tapi belum 100%, saya percaya, masih sebatas tahu saja. Nah, di waktu itu saya juga doakan ibu saya, ada kerinduan dalam hati saya, Pak. Saya doakan ibu saya, supaya ibu saya juga bisa ikut Yesus dan dibaptis. Itu saya doakan waktu saya masih kecil, itu saya doakan terus-menerus. Nah, setelah itu, tapi waktu itu ibu saya masih agama Buddha. Sampai beberapa tahun kemudian, saya sudah hampir mau menikah, baru ibu saya dibaptis. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya setelah itu saya beranjak dewasa, semakin besar. Saya sudah SMP. Nah, di sini Pak, sebenarnya yang salah satunya yang saya mau bilang, sebenarnya saya terpanggil untuk kesaksian. Sebenarnya apa ya? Logikanya gini loh. Kita malu Pak untuk ceritakan itu kita punya kekurangan. Kan saya yakin itu manusia, sebaik-baiknya manusia ada sisi gelapnya, ada sisi kotornya. Begitupun sebaliknya, sejahat-jahatnya manusia pasti ada sisi baiknya sedikit. Dan saya rasa saya begitu, Pak. Saya sebaik-baiknya saya pasti ada sisi gelap sedikit. Nah, sebenarnya ini saya bukan sok suci, saya juga bukan mau pengen terkenal, tapi saya tidak mau saya harus bersaksi untuk kemuliaannya Tuhan. Saya harus ceritakan semua kebaikan-kebaikannya Tuhan. Dan saya juga, Pak, Tuhan kasih saya kesempatan hidup, saya mau gunakan baik-baik, melakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan, dan tidak mau menyanyiakan hidup seperti biasa. Nah, begini, sisi gelap saya itu, Pak, sebaik-baiknya saya ada sisi gelap saya. Waktu SMP itu, di situ saya mulai kenal pornografi dari teman yang bawa gambar-gambar, gambar-gambar yang tidak senonoh. Di situ saya kenal pornografi. Saya tahu pornografi dari situ, tapi zaman dulu belum ada video YouTube, belum ada. Kita masih lihat dari gambar. Setelah itu berkembang jadi kecanduan, nonton film-film. Di waktu yang bersamaan, waktu berjalan di SMP itu, nah di situ saya pernah kena lagi sakit tipes. Waktu itu SMP saya kena sakit tipes, dirujuk ke Parepare, dan di Parepare saya dinyatakan sama dokter, waktunya sisa 7 hari masa kritisnya. Jika bisa lewat dari 7 hari, maka bisa selamat. Waktu saya sakit itu, ibu saya merawat saya, dan saya setiap goyang sedikit, demamnya naik. Goyang sedikit, demamnya naik. Pada waktu itu saya kurus sekali, Pak. Nah, hingga suatu hari, tiba hari ke-7. Hari ke-7 tiba, di situ ada suster yang mau datang mendoakan saya, tapi
ibu saya menerimanya, tapi saya tidak menerimanya, Pak. Pada waktu itu saya sudah kecewa, saya sudah sakit hati, dicampur dengan marah. Saya bilang sama ibu saya, untuk apa kita mau doa lagi, tidak ada gunanya. Percuma saya berdoa-berdoa, tidak ada gunanya. Tapi ibu saya, walaupun dia masih agama Buddha, dia ngomong ke saya, dia bilang, tidak boleh begitu, harus hargai orang. Itu suster mau datang, mari kita berdoa sama-sama. Jangan kasih kecewa suster. Dengan terpaksa karena saya dengar ibu saya laksanakan, saya berdoa. Saya ikuti ibu saya ikuti suster, saya berdoa bersama. Nah, setelah selesai berdoa, pada malam harinya, itu saya tertidur. Tidak lama setelah saya tertidur, tiba-tiba saya rasa roh saya keluar dari tubuh. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Roh saya rasa keluar dari tubuh. Dan lalu roh saya terangkat, naik, meninggalkan itu rumah sakit, semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin jauh saya lihat itu dunia saya tinggalkan. Terus saya lihat di langit itu cerah sekali, saya lihat itu awan berkilau. Dan saya mau bergerak, saya tidak bisa bergerak, saya mau berpaling ke kanan ke kiri, saya tidak bisa berpaling ke kanan ke kiri. Bahkan sampai bicara pun saya tidak bisa bicara. Saya cuma lihat tubuh saya terangkat, saya lihat tangan, kaki saya terangkat, naik ke surga semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi. Hingga semakin naik, saya lihat ada kaki telanjang. Terus tidak lama semakin naik, saya lihat dia menggunakan jubah. Nah ini posisinya, ini saya semakin lama semakin naik begini. Nah berpapasan wajah dengan wajah. Ketika itu saya kaget, saya lihat dia menggunakan jubah putih berkilau. Saya lihat, ini Tuhan Yesus. Dalam hati saya yang bisa bicara, tapi mulut saya tidak bisa bicara. Cuma dalam hati bilang, ini Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang, dia bentangkan tangan begini, katanya, kembalilah, 3 hari lagi kau akan sembuh. Waktumu belum sampai, katanya begitu, Pak. Nah, setelah itu, tiba-tiba setelah selesai bicara, mata saya langsung tiba-tiba terbuka. Saya terbangun, saya lihat ibu saya di samping saya, tanpa sengaja, air mata saya keluar. Saya nangis lihat ibu saya, karena dia yang merawat saya. Terus ketika ibu saya bangun, bilang kenapa? Saya ceritakan, saya lihat Yesus. Dia suruh saya kembali, katanya waktuku belum sampai, lagi 3 hari saya sembuh. Ketika mendengar itu, ekspresi ibu saya itu biasa-biasa aja. Terus, tapi 3 hari, sungguh 3 hari ke depan, kemudian dokter menyatakan, saya boleh keluar dari rumah sakit, saya dinyatakan sembuh. Oh, itu puji Tuhan, Pak. Itu luar biasa. 3 hari betul-betul saya sembuh, seperti yang Yesus katakan. Betul-betul 3 hari saya keluar dari rumah sakit. Nah, lanjut, setelah itu meranjak dewasa lagi, saya pernah berdoa juga sebelum menikah, Pak. Sebelum menikah, saya berdoa, saya bilang semoga saya dipertemukan dengan istri yang setia, istri yang baik hati, yang cocok dengan orang tua saya, bukan cuma sayang saya, tapi sayang keluarga saya juga. Saya berdoa begitu, selalu berdoa begitu. Terus suatu hari kan saya ada kenal beberapa nama, beberapa teman banyak yang saya kenal. Nah, saya iseng-iseng tulis namanya di kayak di kertas-kertas undian. Saya tulis ada beberapa nama yang saya kenal di kertas undian. Itu saya bersama sepupu saya yang dari Parepare, namanya Else. Nah, kami berdua mengundi karena saran dari dia sehingga saya mau dengan
iseng-isengnya, coba-coba kira-kira siapa yang nama yang keluar. Nah, saya di situ berdoa, bilang, Tuhan tolong tunjukkan saya jalan, tolong tuntun saya, bimbing saya, perlihatkan saya mana jodoh saya. Jika jodoh dari Tuhan, Tuhan persatukan, tapi jika bukan jodoh dari Tuhan, Tuhan pisahkan saya. Itu saya doa begitu. Terus saya undun 3 kali. Nama itu yang keluar nama istri saya sekarang. 3 kali diunding, 3 kali keluar nama istri saya. Tapi waktu itu saya tidak percaya. Pada waktu itu saya tidak percaya. Karena cuma sekedar iseng-iseng, ya saya jalani lagi seperti biasa. Setelah saya jalani, betul saya pacaran sama dia. Setelah pacaran sama dia, mau menikah sama dia, tiba-tiba di pertengahan jalan, ada lagi keraguan dalam hati. Dalam hati kecil ini bertanya-tanya, apakah betul itu istri saya? Ataukah cuma sekedar teman biasa? Padahal saya sudah pacaran sama dia. Terus saya masih kadang, apakah betul ini istri saya? Masih di situ saya berdoa, bilang Tuhan, saya mohon sama Tuhan, karena pengetahuanku terbatas, Tuhan tunjukkan saya, bimbing saya dan tuntun saya ke situ jalan. Jika memang dia jodoh yang dari Tuhan, Tuhan dekatkan saya, buka itu jalan, persatukan saya. Tapi jika itu bukan jodoh saya, Tuhan tutup itu jalan dan tidak usah persatukan saya. Dan pertemukan saya jodoh yang dari Tuhan. Nah, setelah saya doa begitu, beberapa bulan kemudian, istri saya cerita. Dia bilang semalam mimpi ketemu Yesus. Nah itu Pak Franky mungkin bisa share fotonya Tuhan Yesus yang mertua saya dapat dari penjara. Baik. Nah begini ceritanya. Pada malam itu istri saya mimpi ketemu Tuhan Yesus. Terus besok paginya, besok paginya istri saya bangun. Nah, mertua saya itu baru pulang dari penjara. Lihat itu orang-orang yang di penjara yang buat kerajinan tangan. Dia beli ini lukisan. Bawa pulang ke rumah. Istri saya bilang, loh, tadi malam dia lihat ini Tuhan Yesus persis dengan ini seperti digambar. Nah, istri saya itu masih calon istri. Dia cerita sama saya. Nah, di situ baru saya yakin bilang ini jodohku betul-betul. Karena dia juga lihat Yesus, dia juga dapat mujizat dari Yesus, dan saya juga minta tanda dari Tuhan, Tuhan kasih tanda. Di situ saya sudah tidak ragu lagi, di situ saya yakin, saya pilih saya punya istri. Dan saya tidak ragu lagi bilang ini jodoh dari Tuhan. Nah, setelah saya menikah sama istri saya, jalan 2 tahun, nah itu kita tidak KB, dan dalam hati kecil juga ingin segera punya momongan, ingin segera punya bayi, apalagi ada dorongan dari kedua belah pihak orang tua. Tapi pada waktu itu, walaupun kami sudah berusaha, tapi tetap saja tidak dapat. Sehingga satu hari saya bersama istri memutuskan, bilang, bagaimana kalau kita berdoa rosario? Terus istri juga bilang oke. Terus istri juga bilang ayo kita coba doa rosario. Nah setelah itu kita doa rosario. Selesai 7 hari doa rosario. Tidak lama kemudian, itu pada satu malam saya tertidur. Di dalam tidur itu saya bermimpi. Saya masuk ke dalam satu ruangan. Saya buka itu pintu. Terus saya lihat ada anak bayi tergeletak di lantai dengan berlumuran darah. Dengan rasa kasihan dalam hati, saya gendong anak itu. Saya bawa dia, saya peluk dia, saya bawa dia ke kamar mandi. Lalu di dalam kamar mandi saya basuh, saya bersihkan tubuhnya. Lalu sambil saya bersihkan, saya lihat wajahnya.
Terus saya lihat jenis kelaminnya laki-laki. Nah, setelah itu, anak itu berkata, Papi, Papi, katanya begitu. Pada waktu saya dengar itu, dia panggil saya Papi, yang artinya ayah, wah hati saya langsung senang sekali. Senang sekali, saya langsung bergembira. Dan itu kegembiraan yang tidak pernah saya rasa selama ini saya rasakan pada saat itu. Hati saya berbunga-bunga pada waktu itu. Setelah itu, saya bangun. Setelah itu, saya tiba-tiba bangun, saya lihat, ternyata cuma mimpi. Ternyata cuma mimpi. Tapi 3 hari kemudian, istri saya tes, dia kasih lihat saya hasil tesnya, katanya positif. Di situ saya bergembira, bersukacita. Saya tidak bisa berkata-kata apa-apa. Saya tidak bisa berkata apa-apa, terus air mata saya tiba-tiba menetes karena saking bahagianya. Dengan tanpa sadar juga, saya ngomong ke istri saya, anak ini laki-laki. Anak yang kau kandung ini laki-laki. Istri saya bengong, dia heran bila saya bicara begitu. Tapi saya yakin, saya bilang, Tuhan sudah kasih saya tanda bahwa ini anak laki-laki. Saya cerita kepada orang tua saya, ayah saya dan ibu saya, mereka pun tidak percaya. Istri saya pun tidak percaya. Setelah beberapa bulan kemudian, di ronsen, di USG, betul, anak itu laki-laki, kira-kira pada umur ke-7 bulan, itu di ronsen, baru ketahuan bilang laki-laki. Tapi istri saya masih belum yakin. Setelah lahir, saya terus keluar, betul-betul jenis kelaminnya laki-laki. Saya bilang, kamu lihat, itu Tuhan sudah kasih saya tanda dari awal. Saya sudah tahu bilang ini laki-laki. Saya sudah tahu ini laki-laki. Dan betul itu laki-laki. Wah, itu hati saya bahagia sekali, Pak. Seperti berbunga-bunga rasanya. Lebih bahagia daripada orang pacaran. Terus setelah itu, mungkin Pak Franky bisa share foto-fotonya anak saya itu, boleh? Baik, saya share ya. Ya. Ini anak pertama saya, Pak. Saya berikan dia nama Gabriel. Karena Gabriel itu malaikat yang pembawa kabar gembira. Nah, bagi saya, Pak, itu adalah kabar gembira. Makanya saya beri nama dia Gabriel. Nah, setelah itu, Pak, saya lanjut lagi kehidupan saya. Setelah anak pertama lahir, jalan 1 tahun, itu masih biasa-biasa. Jalan 2 tahun, masih biasa-biasa. Jalan 3 tahun, orang tua mulai menyampaikan, ini yang pertama sudah besar, baik kalau ada adiknya lagi. Nah, terus dari orang tua saya, dari orang tua istri saya juga berkata demikian. Nah, di situ saya sama istri diskusi, bilang boleh, karena Gabriel memang sudah besar, boleh kita mudah-mudahan ada adik lagi untuk Gabriel supaya bisa temani main. Tapi kenyataannya berbeda, Pak. Jalan 4 tahun belum dikasih. Kemudian jalan 5 tahun kelima lagi, sama sekali belum. Di situ mulai ada penyampaian dari keluarga, bilang, sudah dikasih ginseng, sudah dikasih obat-obatan herbal, sudah dikasih vitamin, tapi belum ada juga, Pak. Terus ada juga dari penyampaian dari keluarga yang mengatakan, coba ke dokter dulu. Nah, di situ jujur, saya sebagai manusia biasa, Pak, saya ada kekecewaan sedikit dalam hati, karena saya bilang sama keluarga istri saya ini bukan mandul. Mohon maaf, saya gunakan kata itu. Saya bilang sama istri saya,
Saya bukan mandul. Itu kita sudah ada anak pertama. Terus ini kedua, walaupun kita berusaha bagaimana, tapi kalau belum waktunya Tuhan kasih, tidak akan dapat juga. Tapi jika waktunya sudah tepat, waktunya sudah tiba, memang sudah waktunya Tuhan kasih, kita akan dikasih. Nah, setelah itu, jalan tahun ke-6, semakin tertekan, semakin tertekan, Pak. Tapi saya enjoy aja, saya tidak mau dengar. Saya punya prinsip, ya kalau Tuhan kasih, Tuhan kasih. Kalau Tuhan belum kasih, belum kasih. Walaupun bagaimanapun kita berusaha, kalau belum waktunya, tetap juga tidak dikasih. Jadi saya tidak mau ke dokter, saya juga sudah berhenti, saya hentikan itu minum obat-obatan, terus saya pasrah sama Tuhan. Saya bilang sama istri, anak pertama kita doa rosario, terus kita dikasih. Bagaimana kalau anak kedua ini kita doa lagi, kita doa rosario lagi. Nah, setelah itu istri saya juga mengiyakan. Nah, kami berdua doa rosario lagi. Setelah doa rosario bersama, selesai 7 hari lagi kita doa rosario, belum ada tanda-tanda. Nah, terus setelah itu istri saya beberapa kali positif, tapi beberapa kali juga keguguran. Setelah 6 tahun itu berapa kali positif, berapa kali juga keguguran. Istri saya juga sedih, hatinya juga sakit. Tapi saya bilang sama istri saya, ya ini Tuhan yang beri, Tuhan juga yang bisa ambil. Itu saya coba hibur istri saya. Saya bilang, walaupun dia kembali, tapi dia kembali juga ke surga. Itu kuasanya Tuhan. Tuhan yang bisa beri, Tuhan juga yang bisa ambil. Kita jalani saja. Saya coba tenangkan istri saya. Nah, setelah tidak lama kemudian, pada suatu malam saya tidur, saya bermimpi lagi. Ada beberapa anak-anak yang pulang kembali, naik ke balon-balon gas. Itu naik ke balon-balon gas. Setelah itu, ada satu anak yang turun menghampiri saya. Anak itu rambutnya sebahu begini, panjang, agak gondrong. Terus dia lihat saya, dia tatap saya, apa udah bicara, terus saya lihat itu anak. Nah, setelah itu saya bangun, saya cerita ke istri saya, bilang saya mimpi begini. Tidak lama kemudian, ayah saya juga bercerita. Tidak lama, selang beberapa hari, ayah saya bercerita sama saya. Katanya, dia lihat itu Bunda Maria, pertama dia lihat itu ada ular hitam besar, itu mengincar ayah saya. Ular itu berlari, dia mengincar ayah saya, dia mau memangsa ayah saya, tapi tiba-tiba ada cahaya dari langit turun, langsung menghantam itu ular, langsung itu ular pergi, lari. Nah, kemudian cahaya itu berubah, terus ayah saya melihat, oh itu ternyata Bunda Maria. Nah, setelah itu Bunda Maria kasih turun dia ada gendong katanya satu anak, dia ada gendong satu anak di sisi kirinya, dan anak yang di sisi kanannya dilepas. Nah, anak itu berlari ke ayah saya. Nah, setelah itu, setelah mimpi demikian, saya disampaikan sama ayah saya. Tidak lama kemudian istri saya positif dan lahirlah itu anak kedua. Begitu. Terus ada lagi, Pak. Nah, itu yang digendong itu anak kedua saya itu. Namanya, saya beri nama dia Giovanni Sian Andreas, yang artinya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Itu artinya anak saya, Giovanni Sian Andreas. Setelah kami berdoa, kami diberi anak. Nah, itu mujizat-mujizat yang kami alami, Pak. Terus setelah itu, saya lahir dari keluarga, sebenarnya bukan orang yang kaya raya. Saya lahir dari keluarga yang sederhana.
Dan waktu itu ayah dan ibu saya juga masih susah. Tapi puji syukur, Tuhan rubah nasibnya ayah ibu saya menjadi baik. Dan setelah itu, saya juga pernah dulu kampas. Saya kampas ini, saya ke satu daerah bersama sepupu saya. Nah, saya tinggal di Mangkutana. Mangkutana saya tinggal. Di sana saya tinggal di ruko yang lumayan bagus menurut saya waktu itu. Walaupun dindingnya dinding triplex, itu saya di situ juga dulu waktu sebelum menikah, di situ saya berdoa, Pak, karena rasa ingin dari hati, pengen juga punya rumah seperti itu. Saya berdoa di situ saya berdoa, ada fotonya Yesus di kamar. Di situ saya kunci kamar, saya berdoa, saya minta sama Tuhan pada waktu itu waktu saya masih anak muda, masih kerja. Di situ saya bersujud, saya berlutut, saya minta sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, mudah-mudahan Tuhan kasih saya juga rumah seperti ini. Mudah-mudahan saya juga bisa dapat rumah seperti ini. Sama ini rumah pun saya sudah bersyukurnya minta ampun. Saya bersyukur sekali Tuhan kalau Tuhan kasih saya rumah seperti ini. Mudah-mudahan Tuhan kasih saya rezeki supaya saya juga bisa punya rumah seperti ini. Nah, setelah itu, jalan beberapa tahun, ini saya puji syukur, Pak. Saya minta satu rumah, dan yang seperti itu, tapi Tuhan kasih lebih banyak lagi. Tuhan kasih lebih banyak lagi. Itu saya syukur sekali sama Tuhan. Tuhan kasih lebih dari yang saya minta, lebih dari yang saya mohon kepada Tuhan. Itu satu kesyukuran juga, dan itu juga mujizat bagi saya, Pak. Terus pernah juga suatu ketika, ini waktu saya liburan bersama keluarga. Saya liburan bersama keluarga, saya mau ke Bali. Nah itu, di situ saya rindu sekali, pengen sekali dalam hati mau punya kalung salib. Wah, pada waktu itu kan saya tidak punya kalung salib. Tapi setelah itu saya ada kerinduan mau gunakan kalung salib. Saya ke Makassar, cari di Makassar, tidak dapat. Ke Bali, lebih saya tidak dapat di Bali. Masuk ke mall, tidak dapat. Jalan keluar pinggiran, tidak dapat. Nah, di situ saya berdoa juga sama Tuhan, bilang, Tuhan, mudah-mudahan Tuhan kasih saya jalan supaya saya bisa miliki kalung salib. Nah, itu saya ke Pasar Sukawati bersama keluarga, istri saya dengan keluarga yang lain turun berbelanja. Saya di mobil sendirian. Saya berdoa, minta sama Tuhan. Tiba-tiba ada orang tua lewat. Dia pegang kalung-kalung banyak. Salah satunya di situ ada salib. Di situ saya kaget. Ada salib di situ. Saya minta di sana. Saya langsung beli. Tanpa menawar, saya langsung bayar. Saya langsung pakai di situ. Saya bersyukur sama Tuhan. Sampai sekarang saya gantung di mobil saya, Pak. Itu kenang-kenangan. Itu salah satu juga mujizat yang saya dapat. Terus dengan berjalannya waktu, usaha kami pun juga semakin diberkati Tuhan. Usaha kami pun juga semakin meningkat. Itu puji syukur. Bukan karena kami rajin, bukan karena kerja keras kami, tapi karena berkatnya Tuhan yang menjadikan kami berhasil. Terus setelah itu punya karyawan juga. Ada satu hari, ini karyawan saya sering sekali kesurupan. Di rumah ini yang saya tinggal ini sekarang, sering sekali kesurupan. Dia setelah itu biasa mengamuk, atau namanya orang kesurupan, ya begitu. Terus ada suatu hari dia kesurupan lagi. Saya takut kalau istri saya ada apa-apa. Saya suruh istri saya, bilang, kamu jangan turun dari lantai 2, kamu tetap di sana lantai 2. Jangan turun-turun, di sana sama anak-anak, jangan turun. Terus ini karyawan saya sudah ngamuk-ngamuk. Terus setelah itu, tiba-tiba tanpa sengaja, saya juga tanpa sepengetahuan saya, istri saya turun. Dia masuk ke kamar mandi. Terus karyawan saya itu keluar. Setelah itu keluar, dia mengamuk.
Saya kaget lihat istri saya, karena perasaan takut. Saya bilang, ada nanti kenapa-kenapa dengan istri saya, nanti istriku kesurupan atau bagaimana, atau pindah. Itu saya takut, ada ketakutan dalam hati. Saya bilang, kenapa kamu turun? Setelah itu karyawan saya mengamuk. Tiba-tiba langsung istri saya bentak dia, istri saya marah dia. Saya shock di situ, saya kaget. Loh, bisa-bisanya ini orang memarahi ini karyawan. Katanya istri saya bilang, kamu siapa? Saya tidak takut sama kau karena saya punya Tuhan. Terus istri saya ngomong, pergi kau dari sini. Nggak lama, itu karyawan saya betul-betul lari. Lari. Sampai saya kejar dia. Setelah itu, pada malam harinya, saya sering ketindisan. Di kamar ini yang saya tinggali. Biasa kadang saya lihat dalam mimpi waktu saya ketindisan, kadang saya lihat anak-anak, kadang saya lihat ada beberapa begitulah barang-barang halus. Yang saya lihat kadang ketawa. Tapi saya tetap bertahan tinggal di sini, walaupun dalam ketakutan. Sebenarnya takut, karena itu daging. Tapi pada malam hari ini, ya karena kuasa dari Tuhan, saya sudah tidak takut lagi. Ini keluarga saya semuanya ke gereja, saya sendiri tinggal di sini demi memberikan kesaksian. Terus begini, saya sering ketindisan pada waktu itu, sampai-sampai kami memanggil beberapa dukun, orang-orang pintar ya. Kita panggil orang-orang pintar untuk doa-doa di sini. Tapi toh setelah itu saya rasa ya memang beberapa bulan tidak, tapi setelah beberapa bulan kemudian kembali lagi seperti itu. Dan setelah itu sampai akhirnya saya sakit. Saya sakit di situ, terus saya sering ketindisan. Sekarang saya sudah waktu saya ketindisan, sekarang saya berdoa dalam ketindisan itu pun saya berdoa, saya panggil dalam nama Yesus, tolong saya, dalam nama Yesus, tolong saya. Tiba-tiba langsung hilang. Terus setelah beberapa kali saya ketindisan di sini beberapa kali. Tapi setelah dalam mimpi itu saya panggil namanya Yesus, semuanya hilang, semuanya pergi, tiba-tiba pergi. Pernah satu hari juga saya ke hotel ke Makassar, saya mimpi itu di sana tiba-tiba banyak tangan sekeliling saya. Terus saya lihat ada kubur di itu hotel, tapi tidak perlu saya sebutkan hotelnya. Tiba-tiba banyak tangan, itu tangan kepung saya, kelilingi saya, mau tangkap saya. Di situ saya juga sudah ketakutan, tapi di situ juga saya berdoa. Sambil takut, sambil saya juga berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Tiba-tiba juga hilang seketika. Nah, di situ pelan-pelan baru saya belajar, Tuhan Yesus punya kekuatan besar. Jadi saya harus semakin percaya kepada Tuhan dan tinggalkan yang kepercayaan kepada yang lain. Terus apa lagi? Mohon maaf ini Pak, saya agak gugup ini Pak, karena ini kesaksian pertama saya Pak. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa Pak, santai saja Pak. Bicaranya Ya. terbata-bata. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Silakan Pak dilanjutkan. Iya. Terus sampai satu ketika Pak, nah ini usaha saya semakin meningkat, Tuhan sudah berkati banyak, luar biasa, syukur sama Tuhan. Nah ini, setelah itu Pak, belakangan saya agak sering bertengkar sama istri. Nah di situ saya biasa bertengkar sama istri. Jujur ini sebenarnya saya tidak mau cerita Pak, karena ini juga salah satu kekurangan saya, salah satu sisi gelap yang tidak baik, yang sebenarnya tidak perlu saya cerita, tapi saya harus cerita. Karena di situ banyak mujizatnya Tuhan yang terjadi. Setelah berkembang usaha, saya sering bertengkar sama istri.
nggak tahu mungkin masalah-masalah kecil atau apa, biasa bertengkar sama istri. Nah, setelah itu tiba-tiba karena sering bertengkar sama istri, ada apa? Ada saya tahu perempuan lain, itu bicaranya baik, bicaranya manis. Di situ pelan-pelan hati saya, di situ pelan-pelan hati saya berpaling. Di situ saya punya dosa yang betul-betul besar. Yang pada waktu itu tapi saya sebatas suka, tidak lebih dari, maksudnya enggak kurang ajar, enggak apa, sebatas itu saja, Pak. Terus setelah itu, sebenarnya jujur ini saya malu ungkapkan di sini, tapi saya harus cerita. Karena tadi saya bukan sok cuci, saya ini sampah yang diambil sama Tuhan, masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan masih dikasih kesempatan lagi untuk perbaiki diri, untuk perbaiki hidup. Itu yang saya rasa. Terus pada waktu itu, saya salah jalan, sampai-sampai tidak lama, mungkin selama beberapa minggu, selama beberapa 1 bulan atau 2 bulan, istri saya tahu di situ sebenarnya apa ya, setelah istri saya tahu, istri saya shock. Di situ rumah tangga kami terjadi ribut yang hebat. Terus tapi kami tetap dipertahankan karena orang tua bilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia, tetap harus bersama. Di situ saya mengakui, Pak, saya berdosa. Tapi setelah itu saya sadar, setelah saya lihat istri saya 3 hari tidak makan, dan saya sadar juga 3 hari juga dia susah tidur. Kalau bangun biasa kadang dia nangis. Di situ saya sedih, saya punya hati kayak tertusuk. Saya pikir saya lukai istri saya, tapi saya punya hati sendiri luka. Terus saya sudah malu dari keluarga. Ayah saya bilang, kalau ditahu sama keluarga yang lain ini, kau bikin malu keluarga, kau bikin malu kita semua. Kau dibimbing dengan baik, diajar dengan baik, tapi kenapa kau salah jalan? Salah jalan, Tuhan sudah berkati kau, tapi kenapa kau salah jalan? Katanya begitu. Dan waktu itu, Pak, jujur, walaupun saya menyesal, tapi itu sudah terjadi. Saya tidak bisa rubah waktu yang di masa lalu. Saya tidak bisa perbaiki itu waktu masa lalu. Sampai-sampai ibu saya marah, ayah saya marah. Sampai ketika mereka marah, saya dengar, sampai-sampai saya punya tangan dingin. Telinga tiba-tiba mati rasa. Tiba-tiba semua sekujur tubuh ini mati rasa. Rasanya dingin sekali. Mereka semakin cerita, saya semakin sakit, kecewa, marah juga, sedih juga, semua bercampur jadi satu. Dan ada juga rasa penyesalan sama istri. Itu tiba-tiba saya lari masuk ke kamar, kamar mandi, saya tidak mau dengar mereka cerita, saya tidak mau dengar mereka bicara. Saya kunci itu kamar mandi. Saya cuma berdiri di situ seperti orang bodoh-bodoh. Di situ saya berdoa dalam hati, saya bilang, Tuhan, kasih saya hatimu. Tuhan, kasih saya hatimu. Saya tahu Tuhan punya hati kuat, saya punya hati lemah. Karena itu saya jatuh dalam dosa. Tuhan, kasih saya hatimu. Saya berdoa begitu, saya berteriak, bahkan saya bicara kasar. Waktu ada sama istri saya bilang, saya tunjuk itu salibnya Yesus. Bilang, dia harus kasih saya hatinya. Saya bicara begitu, istri saya sampai bilang, kau tidak bisa paksa Tuhan, itu kehendaknya Tuhan. Tapi waktu itu saya betul-betul minta, karena saya rasa saya punya hati lemah, sampai saya jatuh dalam dosa, sampai ada rasa suka sama yang lain, sama wanita lain. Di situ saya rasa saya jatuh dalam dosa. Di situ juga saya memohon sama Tuhan, saya meminta sama Tuhan. Setelah itu saya punya sekujur tubuh membeku, hati saya rasa hangat. Terus tiba-tiba saya mau berteriak lagi. Semoga Tuhan kasih saya hatinya, Tapi tiba-tiba ada suara, saya dengar dalam hatiku, dia berbisik, bukan semoga.
Tuhan sudah kasih ke hatinya. Saya mau berteriak lagi bilang semoga. Tiba-tiba ada suara lagi. Tuhan sudah kasih ke hatinya. Sebanyak 3 kali itu Tuhan bilang begitu. Saya percaya itu suaranya Tuhan. Dan saya kaget waktu itu, saya bilang, saya mau minta semoga, tapi itu ada suara yang bilang, Tuhan sudah kasih ke hatinya. Nah, setelah itu, saya punya hati tiba-tiba mencair, terus itu saya rasa tubuhku yang lain hangat. Nah, setelah itu, setelah beberapa tahun berjalan, itu saya jujur, Pak, saya malu sekali. Saya malu dengan diriku sendiri, saya malu juga dengan keluargaku, saya malu dengan orang tuaku bimbing saya dengan baik, tapi saya salah jalan. Saya malu sama keluarga dari istri-istriku, bahkan sebenarnya saya malu sama orang-orang di luar sana, Pak. Cuma demi kemuliaannya Tuhan, saya harus cerita ini, walaupun ini sisi yang tidak baik, walaupun ini sisi yang tidak patut dicontoh, saya harus cerita. Nah, setelah itu, saya juga saya menyetir mobil. Saya menyetir mobil sama istri, sama keluarga, tapi dalam hati saya bersedih, dalam hati saya menangis. Saya bilang di mobil, saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan saya untuk kasih sakit hati istriku? Kenapa saya diciptakan untuk berbuat begini? Kenapa saya diciptakan? Kenapa saya harus lahir? Lebih bagus saya tidak pernah dilahirkan di sini dunia daripada saya dilahirkan dan saya bikin dosa. Lebih baik saya tidak pernah lahir sama sekali. Untuk apa gunanya saya lahir kalau saya lahir untuk begini? Nah, sebenarnya pada waktu itu saya ngomong begitu karena saya kecewa, saya sakit hati. Saya kecewa juga, saya juga sakit hati. Kenapa saya sampai hati kasih apa namanya? Sampai hati sakiti istri saya. Kok saya sampai hati begitu? Nah, setelah itu sambil nyetir saya jalan, saya bersedih, saya keluar air mata, tidak sadar. Terus tiba-tiba ada lagi suara yang saya dengar. Di situ jelas itu suara berbicara sama saya. Bilang, kalau istrimu dengan orang lain, dia tiap hari sakit hati. Kalau istrimu dengan kau, dia cuma sekali saja sakit hati. Itu saya dengar, itu saya kaget dengar itu suara. Antara percaya dengan tidak percaya, saya dengar, cuma sekedar dengar saja. Katanya begitu, saya heran kenapa bisa begitu. Terus, tapi sambil tetap saya nyetir, tetap saya menangis, tetap saya bersedih, tetap juga saya bilang kenapa harus saya? Kenapa istriku tidak ketemu orang lain saja yang bikin dia bahagia daripada sama saya, bikin dia sakit hati? Itu saya menyesal sekali. Sampai-sampai di situ sedikit demi sedikit, mungkin karena beberapa alasan, jadi saya tertekan, sedikit demi sedikit, saya depresi. Sampai satu hari, ibu saya bilang, kalian harus berlibur. Jadi saya berlibur ke Malang. Setelah di situ, sampai di satu mall, saya sudah putus asa untuk hidup. Saya sudah tidak ada semangat untuk hidup. Tiba-tiba, saya naik ke lift itu yang paling tinggi. Saya naik ke lift yang paling tinggi, lantai yang paling tinggi. Saya berjalan. Saya sebenarnya mau jalan sendiri. Pada waktu itu saya mau jalan sendiri, tapi istri saya sampaikan ke anak saya yang pertama, bilang tidak boleh. Harus ada anakmu yang ikut. Jadi anak pertama saya itu yang Gabriel ikut sama saya. Setelah saya naik ke atas, lantai paling atas, di situ saya ada pertama kali dalam hidupku dan tidak pernah terpikirkan, pada hari itu juga terpikirkan, saya mau bunuh diri pada waktu itu. Saya mau loncat di situ karena saya sudah malu. Saya sudah coreng namanya keluarga, bikin malu orang tuaku, dan bikin malu diriku sendiri. Di situ saya mau loncat, saya mau bunuh diri. Tetapi pada waktu saya mau loncat, itu anak saya lihat saya, bilang papi. Terus anak saya itu pegang saya punya tangan. Setelah dia pegang saya punya tangan, ada rasa tertekan di hati. Saya lihat saya punya anak, saya sadar, bilang kalau saya loncat tidak ada yang jaga ini. Saya punya anak-anak. Di situ tidak sengaja dan tanpa sadar juga air mataku lagi keluar. Karena ada saya punya anak, saya tidak jadi loncat. Seandainya tidak ada saya punya anak pada waktu itu, saya pasti sudah loncat pada waktu itu juga.
Setelah itu saya bertahan karena saya lihat saya punya anak. Walaupun dalam perjalanan itu saya malu sekali, tetap itu malu tetap ada. Ya sedikit demi sedikit itu depresi mungkin bertambah. Sampai satu hari itu terjadi beberapa bencana, banyak bencana alam yang terjadi, angin topan beliung di mana-mana, terus gempa bumi pernah di Sulawesi Barat. Itu gempa bumi di situ. Di situ saya tetap bertahan sama istri juga tetap bertahan sama saya. Saya bersyukur Tuhan masih kasih saya kesempatan, istri juga masih kasih saya kesempatan untuk bersama-sama untuk perbaiki saya punya hidup. Itu ayah saya bilang di situ, tidak usah banyak bicara. Yang perlu itu laki-laki itu buktikan, bukan bicaranya. Buktikan, bilang kau betul-betul bertobat. Dan saya pegang kata-katanya ayah saya, dan saya juga berusaha. Setelah itu, istri saya sakit, tapi saya pun sakit. Karena saya sudah sakiti hatinya, saya sakiti hatiku sendiri. Walaupun istri saya mungkin tidak percaya kalau saya ngomong begitu. Tapi itu yang saya rasakan, benar itu yang saya rasakan. Sampai suatu ketika itu, puncaknya saya depresi itu ketika banyak bencana alam. Di situ banyak bencana alam. Terus di sisi lain, setelah bencana alam itu gempa bumi. Gempa bumi di Sulbar. Ada beberapa kali gempa, dan itu tempat berdoa saya. Sebenarnya saya bangun tempat doa di rumah saya pribadi, itu untuk kami keluarga supaya dekat sama Tuhan. Mungkin Pak Franky bisa share itu tempat doa saya. Baik, sebentar Pak ya. Di situ pada waktu gempa bumi, beberapa kali gempa bumi, ini tempat doa saya, semua barang-barang yang tersusun di sana, semua tidak ada yang bergeser dari tempatnya. Itu kami sadar setelah beberapa kali gempa, di lantai 3 saya tanya istri saya, kok itu di lantai 3 itu betul-betul tidak ada yang pada jatuh ya? Istri saya juga, iya ya, tidak ada yang jatuh ya, itu betul-betul di lantai 3 itu barang-barang tidak ada yang rusak-rusak. Terus saya juga heran pada waktu itu, padahal itu pada gempanya dahsyat, lumayan dahsyat itu. Sampai-sampai air akuarium saya itu terombang-ambing, terlempar keluar dari akuariumnya. Terus pada saat itu juga ada teman saya itu rumahnya yang 3 lantai hancur rata dengan tanah, terus dia tertimbun, istrinya tertimbun meninggal di situ. Tapi ya puji syukur sama Tuhan, Tuhan masih lindungi kita, masih lindungi saya sekeluarga, masih kasih kesempatan juga untuk saya sekeluarga untuk perbaiki diri. Tapi waktu yang bersama itu hati saya itu masih sakit, hati saya masih sakit di situ. Terus setelah itu saya sadar, loh ternyata lantai 3 tidak apa-apa, tidak pernah ada barang yang bergeser dari tempatnya. Istri saya pun juga sadar. Dengan berjalannya waktu, itu hari Jumat, saya ingat persis itu hari Jumat, saya sementara masuk di kamar mandi, di situ puncak-puncaknya saya awal mulanya depresi parah di situ juga. Semakin lama semakin parah. Di situ saya semakin depresi karena bencana alam di mana-mana, ditambah lagi COVID. COVID ini penyakit kemana-mana. Di situ saya bertambah parah. Tekanan dari luar, tekanan juga dari dalam, saya bertambah parah, bertambah takut, berkumpul semua menjadi satu. Setelah itu, di kamar mandi itu saya ada dengar, di situ pertama kali Pak, saya dengar suara-suara yang tidak baik, mungkin suara-suara iblis. Di situ saya dengar, di situ mulai dia menghujat Tuhan. Di situ saya takut, saya sampai takut, apakah ini saya yang begini? Di situ pertama kali, di situ awal mulanya saya tidak bisa tidur selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu, saya biasa tidur 1 hari 1 malam. Saya biasa tidak tidur 1 hari 1 malam, besoknya tidur, besoknya lagi 2 hari 2 malam lagi tidak tidur lagi. Terus besoknya lagi tidur, besoknya lagi, begitu lagi, selanjutnya, seterusnya
Sampai 1 tahun berjalan, saya alami itu penyakit. Dan istri saya juga tahu. Istri saya biasa tengah malam bangun, dia lihat saya, kadang dia lihat saya menangis, kadang dia lihat saya duduk. Di situ sering sekali saya dengar suara-suaranya iblis. Di situ pertama kali juga saya dengar itu iblis bilang, kan di rumah saya ini Pak ada samurai dari ayah saya disimpan dalam kamar sebenarnya untuk berjaga-jaga. Nah, terus di situ saya dengar itu iblis bilang, Abraham saja korbankan anaknya, kamu juga bisa korbankan anakmu. Wah, di situ saya punya hati hancur sekali, sakit sekali saya punya hati. Di situ awal mulanya saya takut lihat benda-benda tajam. Di situ juga setiap kali lihat gunting atau apa saya takut. Di situ juga saya lihat ada satu hari saya lihat di cermin, terus saya lihat saya punya wajah di situ pakai baju hitam. Di situ juga saya takut sekali, saya dalam hati bilang ini sisi gelap yang tidak baik. Di situ saya takut. Terus saya sampai takut pakai baju hitam. Saya juga sampai takut berjalan juga kalau malam. Terus saking depresinya saya itu istriku pernah ajak ke hotel, nginap ke hotel, terus ajak makan enak-enak, ajak di spa atau apa. Tapi di situ saya rasa semua tidak ada gunanya. Walaupun saya miliki itu semua, saya makan yang enak, saya tinggal di hotel yang bagus, yang berbintang, tidak ada artinya. Tidak bisa sembuhkan itu saya punya sakit. Saya tetap tidak bisa tidur. Bahkan di hotel mewah pun saya tidak bisa tidur. Di situ saya rasa betul-betul tertekan. Sampai satu hari saya pernah singkirkan itu benda tajam dari rumah. Ini kalau saya cerita depresinya, waduh lumayan panjang Pak. Jadi saya persingkat saja supaya menghemat waktu. Jadi setelah itu intinya semakin lama semakin depresi. Sampai-sampai biasa dengar suara-suara yang tidak baik di situ. Tapi saya tiap hari tetap berdoa, Bahkan pernah saking seringnya saya dengar itu suara, saya terganggu betul-betul. Saya hampir lagi bunuh diri. Saya hampir lagi bunuh diri untuk kedua kali. Di situ saya bilang, untuk apa saya hidup kalau saya begini? Terus saya rasa saya mau gila. Saya terganggu terus 24 jam. Pada waktu saya kerja juga saya terganggu. Sampai-sampai saya di luar ketawa. Sama orang-orang saya di luar ketawa. Tapi saya punya dalam hati sakit. Dalam hatiku tertekan. Dalam hatiku menangis. Tidak bisa ketawa. Tapi saya harus ketawa di depannya orang. Itu untuk tutupi saya punya kekurangan. Tapi setelah itu, semakin lama semakin depresi. Di situ saya dari keluarga bilang coba ke psikiater, terus ada keluarga yang lain juga yang coba ke dukun, berobat ke dukun. Tapi dalam hati saya waktu itu sebenarnya tidak ada yang bisa sembuhkan saya ini kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Dari keluarga yang lain juga sarankan ke dukun beberapa kali, saya tolak. Terus ada juga yang sarankan saya ke psikiater, saya bilang tidak ada gunanya. Saya ke psikiater paling dikasih obat untuk minum, mungkin obat tidur. Setelah itu saya bangun tetap sakit, tidak sembuh-sembuh juga. Sama keluarga juga yang lain begitu. Saya bilang saya tidak mau ya dekat sama orang-orang pintar lagi. Saya mau dekat sama Tuhan saja. Dalam 1 tahun itu saya bergumul. Di situ baru saya mengerti artinya sangkal diri. Di situ saya mengerti artinya pikul salib. Di situ saya tetap sambil bergumul itu saya baca-baca Alkitab. Tapi semakin saya mau dekat sama Tuhan, semakin besar itu tekanan yang saya rasa. Saya semakin ditindis. Semakin saya mau dekat lagi sama Tuhan, saya semakin ditindis lagi. Di situ saya bilang, kenapa Tuhan saya semakin mau dekat sama Tuhan, kenapa saya alami begini? Semakin lama semakin ditindis lagi. Semakin tertekan lagi. Sampai-sampai setiap kali saya berdoa pada waktu itu, ini biasa merinding. Kalau saya puji Tuhan, saya sembah Tuhan, tiba-tiba merinding. Saya punya bulu-bulu semua berdiri, tiba-tiba itu yang saya rasa. Terus setelah itu ada satu ketika saya punya hati juga, malam-malam itu saya punya hati hancur sekali. Tidak gampang itu orang depresi itu bisa sembuh, kecuali Tuhan yang kasih sembuh.
Dukun tidak bisa kasih sembuh, orang pintar tidak bisa kasih sembuh, psikiater mungkin hanya sesaat. Tapi pada waktu itu saya terus berdoa tiap hari sama Tuhan, tiap hari terus dekat sama Tuhan. Tidak gampang itu sembuh, walaupun harapan dalam hati ini mau cepat sembuh, tapi tidak bisa, tidak segampang itu. Sampai satu hari, itu saya punya anak yang kecil, yang nomor 2, namanya Giovanni. Saya keluar dari luar, saya gendong dia, saya menangis karena saya rasa itu sudah luar biasa, itu depresi yang saya rasa. Rasanya mau mati, saya bilang kenapa saya tidak mati-mati nih. Terus di satu sisi juga saya takut, tiba-tiba ada ketakutan. Bilang bagaimana kalau kau mati, lantas kau masuk neraka, perbuatan baik apa yang kau sudah bikin, itu tiba-tiba ada di kepala. Saya bilang, oh tidak ada, bagi saya tidak ada perbuatan baik yang saya telah bikin. Terus masih saya pikir ya masih sedikit, masih banyak yang tidak banyak dibanding yang baiknya. Saya juga masih pada waktu itu saya sudah berhenti nonton pornografi selama beberapa tahun. Saya sudah berhenti itu. Terus karena saya sudah bertobat, saya sudah berhenti total itu, sama sekali enggak. Walaupun itu diblokir sama pemerintah, saya bisa buka itu situs-situs yang tidak layak. Tapi saat ini sekarang saya sudah berhenti total, tidak ada hati lagi untuk mau lihat yang kayak begitu-begitu. Itu karena Tuhan juga yang kasih kekuatan sampai saya bisa. Kalau bukan Tuhan saya tidak bisa. Itu dulu saya pernah saya nonton beberapa lama, berhenti, kembali lagi, jalan 1 bulan 2 bulan kembali lagi nonton. Tapi sekarang saya syukur sama Tuhan, saya berhenti total, sama sekali tidak pernah nonton lagi. Dan sekarang kalau saya rasanya tidak ada rasa pengen nonton begitu lagi, rasanya jijik sekarang. Terus ini mohon maaf saya menyimpang sebentar, saya kembali lagi ke anak saya. Nah itu saya gendong anak saya, saya nangis karena saya rasa tertekan, hati saya hancur. Saya gendong anak saya yang kedua itu, umurnya pada waktu itu masih 3 tahun. Tiba-tiba itu anak saya yang kedua bilang, Papi jangan takut, Papi jangan sedih. Tuhan Yesus tidak akan biarkan kau jatuh. Kalau kau jatuh, Tuhan Yesus tangkap kau dengan tangan kanannya. Tuhan Yesus angkat kau naik kembali. Pada waktu itu saya kaget, anak saya bicara begitu. Saya heran, anak saya kok kenapa bisa bicara begitu. Tapi itu ada hiburan tersendiri dalam hati lagi setelah anak saya bicara begitu. Ada hiburan, ada kekuatan yang saya dapat sedikit demi sedikit. Tidak langsung pulih, tapi sedikit demi sedikit. Itu salah satunya, dia bilang, Papi, kalau kau sudah naik, Tuhan sudah angkat naik. Ini anak kecil yang umur 3 tahun yang bicara. Dia berbicara seperti orang dewasa. Dia bilang, Papi, kalau sudah naik, cepat lari peluk Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga peluk Papi. Wah, setelah anak saya bicara begitu, saya punya air mata keluar. Saya punya air mata menangis, saya tidak bisa bendung lagi. Saya peluk anakku kuat-kuat. Saya bilang, semoga nak, amin. Amin. Setelah itu beberapa hari kemudian, saya buka-buka Instagram. Saya lihat, oh ternyata ada ayat yang bunyinya begitu. Ada ayat yang bunyinya begitu. Yang Tuhan Yesus tidak akan biarkan kita jatuh. Kalau kita jatuh, dia akan topang kita dan dia pegang kita dengan tangan kanannya untuk bawa kemenangan. Itu ada ayat yang begitu. Itu menambah lagi saya punya kekuatan sedikit demi sedikit. Terus suatu ketika lagi malam saya tidur, saya baring-baring, ada saya baca-baca juga tulisan bilang, jikalau Tuhan datang mengetuk pintu, bukalah itu pintu, biarkan Tuhan masuk. Terus saya bilang dalam hati, Tuhan tidak perlu ketuk saya punya pintu. Saya sudah buka saya punya pintu hati seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Tuhan tinggal masuk saja, dapati saya. Tidak perlu lagi Tuhan ketuk ini pintu. Tidak pantas Tuhan ketuk saya punya pintu. Tuhan, saya sudah buka saya punya pintu, silakan Tuhan masuk. Terus saya dengar suara, pada waktu itu saya bicara begitu, saya dengar suara, saya sudah ada dalam hatimu. Nah, di situ saya kaget, dicampur senang, di situ saya bergembira, di situ saya pelan-pelan dapat lagi kekuatan.
kekuatan sedikit demi sedikit saya dapat kekuatan. Akhirnya saya bebas dari depresi. Saya bebas dari rasa ingin mengakhiri hidup, bunuh diri. Saya bebas dari itu semuanya. Sedikit demi sedikit, tidak langsung, tidak gampang itu. Bukan 1 bulan, 2 bulan. Tidak gampang itu. Melewati itu masa-masa depresi itu tidak gampang. Saya yakin juga di luar sana juga mungkin banyak teman-teman yang alami seperti yang saya alami, dan mungkin tekanannya berbeda-beda, salibnya berbeda-beda, tapi saya punya sarannya tetap ikut Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus, pasti ada akhirnya. Tidak ada malam yang akan tidak ada malam yang selama-lamanya malam. Pasti ada waktunya siang, pasti ada waktunya malam. Semua ada waktunya, pasti ada akhirnya. Dan setelah itu juga, saya juga pernah dengar itu suara bilang, Tuhan tidak dengar doamu. Pada waktu itu saya rajin sekali berdoa. Tiap malam saya berdoa, tiap pagi juga saya berdoa. Bahkan sambil menyetir, sambil beraktivitas dalam hati selalu berdoa sama Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Terus pernah ada suara juga saya dengar di sana, bilang, Tuhan tidak. Itu mungkin suara dari iblis. Dia bilang, percuma kamu berdoa, Tuhan tidak dengar doamu. Kau dicampakkan begitu saja. Tuhan tidak peduli lagi sama kau. Di situ saya punya hati hancur sekali, saya punya hati sakit. Tapi setelah saya ingat-ingat mujizat demi mujizat yang saya alami dari masa kecil sampai saat ini, saya ingat sedikit demi sedikit, itu mungkin Tuhan kasih ingat saya. Saya ingat sedikit demi sedikit, saya sadar, ini tidak benar. Banyak mujizat yang saya sudah alami. Langsung saya bilang, tidak, Tuhan dengar saya punya doa. Terus saya ingat juga ketika COVID, ini juga mujizat yang saya alami ketika COVID pertama, itu setelah pulang dari Makassar, ada keluarga yang menikah. Di sana kami sekeluarga terkena COVID. Istri, anak, bahkan orang tua kena COVID di waktu yang bersamaan. Ini COVID yang pertama. Terus pada saat itu, saya khawatir, saya juga takut, namanya manusia biasa, saya juga takut. Tapi tiba-tiba ada tulisan yang saya baca di Instagram, itu bunyinya, bilang jangan takut dan khawatir, penyakit itu tidak akan membunuhmu dan keluargamu. Terus ada juga bilang walaupun 1.000 orang rebah di sisi kananmu, tapi maksudnya saya lupa ayatnya, mau maaf ini saya tidak hafal ayatnya, tapi saya ingat itu intinya, bilang kamu dan keluargamu tidak akan apa-apa. Terus itu setelah itu saya baca itu ayat, saya tenang-tenang, sampai istri saya bilang, kenapa kau tenang-tenang, kita semua sakit kau tenang-tenang. Saya bilang, kita sama keluarga tidak apa-apa. Saya bilang begitu, saya bilang kita sama keluarga tidak apa-apa. Saya percaya Tuhan Yesus. Terus suatu ketika itu saya baca-baca Alkitab, terus ada di situ tertulis itu waktu Tuhan Yesus kutuk pohon ara, muridnya bertanya, bilang, guru kenapa bisa demikian? Terus Tuhan Yesus bilang, ketika kau punya iman sebesar biji sawi, kau perintahkan itu gunung pindah ke laut, maka dia akan berpindah ke laut. Dan dalam hal berdoa, yakinlah itu terjadi, maka itu akan terjadi. Nah, setelah saya selesai baca itu ayat, saya tutup itu Alkitab, saya langsung berdoa. Bilang, Tuhan, pada waktu itu saya kena COVID, Pak. Hidung saya itu penciumannya sudah hilang. Dan ada beberapa kenalan, teman saya yang meninggal karena COVID. Terus pada waktu itu juga, setelah baca Alkitab, di situ sebenarnya ada ketakutan. Di awal-awal ada ketakutan, tapi setelah saya dikasih lihat itu tulisan, saya rasa itu Tuhan. Setelah saya bertobat, saya rasa saya kembali lagi seperti anak kecil dulu, yang biasa dengar suara-suara, bilang kalau mau hujan. Itu saya kembali lagi seperti dulu, saya rasa begitu setelah saya bertobat. Setelah sekian lama, itu suara-suara hilang. Saya tidak pernah dengar-dengar. Setelah itu, saya rasa saya kembali, dan ada itu ayat juga bilang barang siapa kalau tidak kembali menjadi seperti anak kecil, maka dia tidak akan melihat kerajaan surga. Nah, itu intinya itu ayat. Saya lupa itu persisnya bagaimana, Pak, mohon maaf ini, tapi intinya begitu. Terus setelah itu
setelah itu saya jalani sampai di mana ini Pak? Mau maaf ini Pak, sekarang saya punya ingatan ini kayaknya agak berkurang bagus ini Pak. Jadi kadang-kadang ada yang Ya, saya mau ingat, tidak apa-apa. coba-coba ingat, tapi saya lupa. Ya. Apa mau dilanjutkan Pak? Masih ada lagi yang mau disaksikan? Ya, masih ada sedikit ini Pak, sisa sedikit. Iya. Baik, silakan Pak. Setelah itu Pak, setelah saya bertobat, saya juga berhenti dari pornografi total, sama sekali total, tidak ada sama sekali ingat lagi. Dan terus saya juga disembuhkan sama Tuhan dari depresi saya, dari sakit penyakit saya juga, saya syukur sama Tuhan. Nah itu, oh ya, pada waktu itu COVID, saya ingat, sorry saya lupa. Pada waktu COVID itu Pak, saya berdoa sama Tuhan, dan saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Habis setelah selesai baca itu ayat, tiba-tiba langsung ada angin yang berhembus masuk ke hidung saya Pak. Terus saya tiba-tiba bisa mencium lagi. Nah, setelah itu saya sudah beberapa kali kena COVID, tapi syukur sama Tuhan, kami sekeluarga juga walaupun kena COVID kami tidak apa-apa. Syukur sama Tuhan, dan betul-betul kami dilindungi Pak. Terus oh iya, ada satu lagi nih Pak, mohon maaf ini. Itu anak saya semasa kecil itu kakinya selalu sakit, terus katanya orang di sini itu kena santet, namanya apa itu, bukan santet sih sebenarnya, apa namanya, soke, itu ilmu-ilmu yang ditanam. Terus itu anak saya itu kakinya sudah beberapa tahun sering sakit terus. Setelah itu pernah satu ketika setelah saya bertobat, saya kembali sama Tuhan Yesus, saya berdoa sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, saya bilang tolong sembuhkan ini, saya punya anak punya kaki, dan itu saya punya anak punya kaki sembuh. Terus ya kayaknya itu mungkin yang terakhir Pak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Shalom, haleluya.